Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Imam Syafi'i rahimahumullah, ini kisah ditulis oleh Al-Imam Zawzi Al-Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Kitabnya berjudul Jala'ul Afham fi fadli salati ala khairil anam, tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, wafat tahun 204 Hijriah, beliau lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah. Di saat itu murid-muridnya bermimpi. Ternyata dalam mimpi tersebut melihat Imam Syafi'i bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadi dialog antara Rasul SAW dengan Imam Syafi'i. Kata Nabi SAW, "Ya Muhammad." Nabi memanggil nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. "Ya Muhammad, atadri bima sa'altu rabbi fik?" Wahai Muhammad, engkau tahu tidak tadi saya minta apa kepada Allah untuk dirimu? Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sa'altu rabbi fika an la yuhasibaka yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tadi berdoa meminta kepada Allah. Oh, doanya Nabi tidak pernah Allah tolak. Apapun permintaan Nabi Allah terima. Bahkan sebelum Nabi mengungkapkan lewat kata-kata doa tersebut, masih tersembunyi dalam hati, Allah tahu dan Allah kabulkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Kami melihat wajahmu mengangkat ke arah langit. Allah nyatakan, wajah siapa di sini? Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat wajahmu mengangkat ke langit. Ulama tafsir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu punya keinginan di dalam hati agar arah kiblat dipindahkan. Yang tadinya beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dalam hati Nabi ingin berpindah ke Ka'bah. Belum diungkapkan lewat kata-kata, masih tersimpan di dalam hati. Allah berfirman, fawalli wajhaka syatra, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau suka. Kesukaan Nabi, keinginan Nabi masih di dalam hati, Allah telah kabulkan. Bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW berdoa lewat untayan kata-kata? Maka Imam Syafi'i nanti katakan, saya meminta kepada Allah agar engkau di hari kiamat Allah tidak hisab, masuk surga tanpa ada hisab, perhitungan. Man husiba udhiba, kata Nabi. Siapa yang dihisab hakikatnya dia diazab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau meminta kepada Allah agar aku masuk ke dalam surga tanpa hisab? Amalan apa yang aku lakukan sehingga engkau memohon kepada Allah? Lihat, Imam Syafi'i ini merasa tidak punya amal. Orang-orang soleh itu kalau beramal merasa tidak punya amal, tidak dihitung amalnya karena merasa cacat dan kurang. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apa gerangan amalan sehingga engkau meminta kepada Allah aku masuk surga tanpa hisab? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau pernah
bersalawat kepadaku dengan salawat yang tidak pernah seorang pun bersalawat kepadaku, dengan sigot yang kau karang. Jadi Imam Syafi'i ada mengarang sigot salawat, karangan beliau sendiri. Kata Nabi, salawat tersebut yang menyebabkan engkau masuk surga tanpa hisab, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun aw ghafala an dzikrika ghafilun. Ini karyanya Imam Syafi'i, tertulis di akhir kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i, namanya Ar-Risalah. Di bagian terakhir dari kitab tersebut itu tertulis sigot salawat tersebut, dan ternyata salawat tersebutlah yang membuat Imam Syafi'i masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lihat, lewat tulisan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.